Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih surat Al-Furqan, surat yang ke-25, yang masih membahas tentang tanda-tanda kekuatan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda yang dibuktikan di alam terbuka. Ya, kemarin kita sudah tahu apa maksudnya Allah menunjukkan itu, liyadzakkaru, supaya kita mau berpikir, supaya kita ingat, supaya kita faham, supaya kita mengerti bahwa di balik alam yang indah ini ada yang menciptakan. Ya, bahwa di balik semua keajaiban-keajaiban alam ini ada yang membuatnya, ya, ada yang mengaturnya. Ya, kita sudah ingat kemarin, ada angin yang Allah buat, ada apa segala macam, ada bayangan, ya. Itu sudah. Pagi ini ada lagi satu kehebatan Allah yang jarang kita sentuh, apalagi kalau kita pergi ke laut. Ini kan sekarang banyak yang ke laut ini, ya, jalan-jalannya ke laut. Nah, tuh kalau ngelihat laut jangan cuma lihat orang berenangnya. Kalau itu udah disuruh udah pasti kelihatan, karena punya daya tarik sendiri. Ya. Tapi kalau kita pergi ke laut, coba kita lihat, tumbuhkan rasa tauhid kita, ya, rasa iman kita, rasa yakin kita. Kenapa begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadza 'azbun furat wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura wa huwa alladhi, wa huwa, dan dia, alladhi, yang, marajal bahraini, maraja al bahrain, bahrun, bahrun laut, bahraini dua laut. Kalau tiga laut, bahraini dua laut, tiga laut, bihar, bihar, bahrun, bahrani, bihar, ya, ya. Dan dialah yang mengalirkan dua lautan. Atau bahar ini bisa jadi sumber air, ya, sumber air, ya, dialirkan dua sumber air. Hadza azbun furat, yang satu laut nih azbun furat, satu sumber air nih airnya enak, azab, seger gitu, diminumnya enak mah, ya. Air apaan aja deh tuh, apalagi air es kasih sirup kan, seger banget. Air ada yang seger kayak air sumur, ya toh, air hujan, ya toh. Ada air mata air, air entuk, ya. Air sungai, itu semuanya azbun furat, enak buat diminum. Tapi ada wahadza milhun ujaj, tapi ada air yang asin dan pahit. Itu air apa tuh? Air laut. Ya, jadi Allah buat tuh air, ya, ada dua jenisnya. Kalau yang kemarin yang diturunkan dari langit, air apa tuh? Air hujan, azbun furat.
air yang enak. Ya, azbun furat. Nah, ini ada air milhun ujaj, milah garam, ujaj yang pahit, ada rasa garam asin dan pahit rasanya, bahkan sangat pahit. Ya, jadi Allah itu yang buat loh. Ya, ada sungai, ya, ada laut, ada yang segar bisa diminum, ada yang pahit, asin luar biasa. Uniknya, ya, ketika ada satu pertemuan antara sungai besar, lautan, ini kan bertemu, ya, dua laut nih, Bahrain, dua lautan ketemu, ya. Uniknya tuh, ya, masih tetap yang bisa diminum, yang pahit tetap asin, nggak nyampur gitu. Nyambung, tapi itu nggak saling mempengaruhi. Itu siapa yang jaga? Itu yang kudu kita pikirin tuh. Jadi ini air laut, air sungai besar kan, kalau udah di pinggir laut kan berarti udah tumpah ke situ, udah jadi gede juga kan lautnya. Nah itu ada. Saya pergi ke satu tempat waktu saya belajar di Mesir, ada satu tempat di provinsi Syarqiyah, namanya Al-Mansurah. Ya, di sana ada satu tempat pertemuan dua laut. Ya, jadi laut satu ketemu, ya. Kelihatannya lebar juga, kalau dibilang sungai itu kelihatannya kayak laut juga gitu. Ini bertemu tapi kelihatan garis pemisahnya tuh. Nampak sekali garis memisahkan antara air sungai dengan air laut. Ya, itu siapa yang jagain? Mesti kan kalau udah ketemu, ya nyampur toh. Nyampur lah minimal sampai ke sana-sana. Apalagi laut kan lebih besar airnya toh, lebih banyak airnya toh. Tentu pengaruhnya untuk membuat asin air tawar tuh sangat bisa. Nah ini dalam satu penafsiran kayak begitu. Karena dalam kondisi real kita lihat di lapangan bahwa memang ada pertemuan dua laut yang masih tetap beda. Hadza azbun furat wa hadza milhun ujaj. Ini segar menyegarkan dan ini pahit luar biasa. Nah, gitu. Nah, ini kan ada kekuasaan siapa tuh? Kekuasaan Allah. Tapi Ibnu Katsir tidak menafsirkan seperti itu. Ya, Imam Ibnu Katsir menafsirkan ketika ada ayat ini, beliau mengatakan apa? Ibnu Katsir makna al-ayah annahu ta'ala khalaqal ma'ain. Menurut Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir, ya, tafsir Ibnu Katsir bukunya, bahwa beliau mengatakan bahwa ayat ini maksudnya bahwa Allah menciptakan dua jenis air tawar dan air asin. Al-hul wal milh wal malih, air tawar dan air. Fal hulwu kal anhar wal uyun wal abar. Adapun air tawar itu jenisnya seperti air sungai, air sumur, air mata air. Ya, air yang Wal malih, adapun yang asin kal bihar al kibar allati la tajri. Adapun air asin Allah ciptakan adalah lautan yang luas yang tidak mengalir. Kalau tadi sungai mengalir, ya. Al-kabi al-kibar allati la tajri wa ja'ala bainal 'adzab wal mali hajiza wa huwa al-yabis minal ard. Dan Allah jadikan untuk membedakan antara yang segar sama yang asin, dibuatlah potongan bumi yang keras. Ya. Jadi ada bumi yang membatasi, ada tanah yang membatasi, sehingga kalau tidak ada tanah, ini antara laut dengan ini nih nyampur semuanya. Orang mau bagaimana makainya, benar enggak? Sedangkan air yang segar Allah ciptakan buat kemaslahatan hidup manusia. Ya, seperti binatang-binatang ternak wa anasiya katsira, dan manusia-manusia banyak menggunakan air itu. Ya. Karena ini air, ya,
yang azab, yang lezat, yang nikmat, yang segar, ya. Ini bisa dikonsumsi oleh manusia dan bisa dipakai alat untuk mencuci dan lain sebagainya, mandi dan lain sebagainya. Ya. Wa mani'an min an yasila ahaduhuma ilal akhar, sehingga adanya bumi yang membatasi, tanah yang membatasi antara sungai dengan laut, jadilah dia tetap yang asin tetap asin, yang segar tetap segar. Ini logikanya masuk, iya enggak? Walaupun memang hebat nih, Allah sudah hebat ini, karena sudah bisa bikin air tawar, sudah bisa bikin air asin. Kan berarti Allah kudu bikin garamnya ya. Bikin garam segitu luas laut, bagaimana bikinnya tuh? Garam naik nggak sekarang? Enggak. Jadi kepikiran garam tuh. Makanya Allah bikin garam dulu atau bikin air laut terus ada garamnya? Air laut yang digaramin atau garam yang disiram air laut? Segitu aja pala kita pening. Allah seluas-luasnya gitu, garam luar biasa banyak. Ya, kan? Belum lagi kalau misalnya samudra. Wah, samudra luas. Wah, itu bagaimana garaminnya? Uniknya kita mesti bertanya, kenapa kok air laut diciptakan oleh Allah jadi asin kayak gitu? Kenapa sih nggak dibikin air satu macam saja sudah, yang bisa diminum saja sudah, yang bisa dipakai? Jangan kira ini desainer luar biasa. Bukan desain manusia ini, ciptaannya alam nih. Kenapa Allah buat air laut asin? Kenapa Allah buat air laut asin? Kenapa Allah buat air laut asin? Di sini ada jawabannya. Ya. Wa wajhul istidlal hahuna bayyana li anna al-halawah wal muluha in kanat bisababin tabi'atil ardi wal ma' fala budda minal istiwa. Wa in lam yakun kadzalik wala budda min qadirin hakim yakhussu kullu wahid bi sifatin muayyanah. Ternyata di balik itu semuanya, ya, terjadi manfaat luar biasa. Agar apa? Agar udara yang kita hirup ini, dengan adanya uap air laut yang asin itu, membuat udara bisa dihirup, tidak polusi. Kita kan gak pernah tahu itu. Jadi air laut yang dibuat asin tuh, kalau dia menguap, ini membuat udara kita jadi seger. Makanya kalau laut diuruk, direklamasi gitu, wah itu nanti kurang udah suasana udaranya. Dan benar, sekarang polusi di mana-mana. Ya kan? Makanya buatan Allah itu jangan diganggu-ganggu. Sudah ada maksudnya. Ya. Nah, air tawar dibuat kayak gitu. Nah, ya memang aku ciptakan manusia, aku ciptakan binatang-binatang, aku ciptakan makhluk hidup, dia perlu air yang bisa diminum untuk kehidupannya. Maka aku buat air itu, air tawar. Dan aku buat sumber-sumber airnya di dasar bumi. Maksudnya di perut bumi, kan kita bisa gali sumur. Ya, nah. Ini luar biasanya. Jadi Allah ciptakan air laut asin, ada manfaatnya, dan Allah juga buat air yang tawar ada fungsinya. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi begitulah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa di sana ada kekuatannya, di sana ada kekuasaannya, di sana ya ada ilmunya, di sana ya ada sebuah ciptaan yang sangat luar biasa. Kita sering ke laut, apa yang ambil? Kita ambil manfaatnya. Itu udah mandi toh, Ustaz. Di laut bukan mandi ente. Di laut tuh nyebur. Berenang bukan mandi. Habis berenang baru mandi, ya.
Jadi air laut yang asin itu, ya, kalau kita habis mandi itu kan, wah, kusi. Ya, kalau dicoret pakai tangan, wah, putih semua tuh. Ya. Dan tapi membuat tulang jadi awet. Karena itulah fungsinya laut dikasih garam, sehingga jasad Fir'aun sampai hari ini tidak hancur-hancur. Diawetin sama air garam laut. Sebagai bukti bahwa Ramses II, pimpinan daripada Mesir pada zaman itu, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang akhirnya masuk ke dalam lautan, ditemukan jasadnya masih utuh. Jasad Fir'aun. Ya, saya cuma lihat muminya aja. Ada museum sana, Mang, di daerah Tahrir. Kalau yang aslinya udah dibawa ke museum yang terbesar di dunia itu, di Eropa itu. Ditaruh sana. Jadi ada anak cucunya Fir'aun tuh. Peti anak cucunya, saya kadang, ya kalau ya bukan salah lu sih gitu kan. Yang salah sama bapak lu. Lah Fir'aun kan bapaknya tuh Ramses II. Ya. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada tulang rapuh karena masuk ke dalam lautan. Ketika diteliti kenapa ndak rapuh Fir'aun tuh, kata Allah, selain akan menjadi bukti bahwa kekuatanku dan kebenaran Al-Quran itu nyata, aku buat garam di situ sebagai pengawet. Ya. Jadi diawetkan. Ada masih. Kalau mau lihat, kita tinggal beli tiket aja kok. Tiketnya berapa? Mau lihat Fir'aun nih. Berapa tiketnya? Gue demen nih. Berapa orang itu? Siap nih, dibeliin tiket sama beliau nih. Wah, kita umroh dulu gitu kan? Tadabur Fir'aun, tadabur Fir'aun. Habis umroh mampir Mesir, ngeliat Fir'aun, wah. Kita foto sama Fir'aun kan? Sama muminya. Keren banget, Mang tuh. Allah. Ya? Fir'aun. Orang. Termasuk orang itu. Orang yang mengaku sebagai Tuhan. Ya, aku nih Tuhan kalian, katanya gitu. Iya, ngaku kayak di sini kemarin di Indonesia yang baru paling tinggi beraninya ngaku malaikat kan? Di Indonesia nih paling tinggi dia berani ngaku malaikat. Kalau ngaku Tuhan belum ada di sini. Nah, tapi di Mesir tuh ngaku Tuhan. Fir'aun nih. Makanya nanti dah mengaji kalau misalnya ada kesempatan dengan keluarga umroh mampir di Kairo sana. Ya. Kalau ngeliat-ngeliat di sana bukti-bukti ya. Ada di daerah Tahrir, pusat kota, ada museum Tahrir. Ya, bisa dilihat di sana. Ya, imitasinya, tapi kalau yang di situ ya imitasinya, tapi kalau yang asli udah diselamatkan di saya lupa nama museumnya yang terbesar di dunia itu, dibawa ke sana. Ya. Nah, selain itu apa? Dia membuat bangkai-bangkainya laut itu juga menjadi tetap bisa dimakan. Karena itu kata Nabi ya, bahwa bangkainya laut itu tetap halal dan airnya tetap bisa dipakai bersuci. Lain kalau bangkai anjing masuk ke laut. Nah, itu lain lagi. Ini supaya halal nih, anjing lemparin aja ke laut. Itu namanya bangkai anjing. Maksudnya bangkai laut tuh kayak ikan. Walaupun udah mati nggak perlu dipotong dia. Iya, nanti dipotong lagi habis mancing. Oh, bisa dipotong dia. Bangkainya aja nih. Halal dia. Kuda laut kalau ada yang berani makan kuda laut, halal kalau mau. Men sampai hari ini kayaknya belum ada tuh yang makan kuda laut. Ikannya aja dimakan masih banyak banget jenisnya. Ya Allah. Yang sampai ke kita kan baru ikan apa? Teri. Iya kan? Yang paling kecil dikirim kemari. Tembang batu. Iya kan? Perek. Ada ikan perek kan? Ada ikan perek. Sepat. Ikan laut. Ikan mas mah ikan darat. Iya, ikan laut.
ikan kembung, cumi, itu baru segitu macam tuh. Kemarin ada tuh, ya, ketika ditebar pakai jala, dijala. Sekarang tuh ada memang nebar di laut mah, udah ikan semua pada nyangkut. Nah itulah, ini penting nih, penting ini dia. Pusat kajian kita ini ngasih makan ikan sebanyak itu tuh siapa? Nah ini dia masuk kan nih. Allah itu kerjaannya Allah itu. Masya Allah. Hanya kalau ke laut ada baiknya juga. Lihat ya kan. Kenapa begitu? Ya ada gelombang. Ya, tadi mengalir sih tidak, cuma ada gelombang. Kenapa ada gelombang? Allah kirim angin. Benar nggak? Supaya air lautnya nih diaduk aja tuh garam. Kalau kagak ada gelombang, garam nenep dia. Kalau nggak diadain angin, garamnya kan nenep. Bener nggak? Kayak bikin kopi kagak diaduk gitu. Iya kan? Nenep dia. Apa tuh nenep tuh? Mengendap. Mau mengendap, enggak. Garamnya enggak rata nanti. Makanya diaduk aja tuh. Bagaimana cara ngaduknya? Allah kirim angin, Allah tiup ya, diaduk aja dia tuh. Wah, garam rata jadinya. Dah iya, nggak bakal tumpah tuh. Sekalinya tumpah paling tsunami. Ya kan? Hebat tuh. Nah kalau sudah masuk kepada kategori siapa yang membuatnya itu Allah, ketemu dari situ tuh. Makanya Allah jangan dianggap remeh, bro. Allah jangan dianggap remeh. Ya. Jadi kalau kita menggantungkan diri kepada zat yang tangguh itu, kita seberapa sih kebutuhan kita gitu? Seberapa sih keperluan kita? Ya. Kalau menggantungkan diri hanya kepadanya, jangan campur kemusyrikan dalam hati, jangan syirik. Ini yang perlu kita ambil. Iman yang kuat. Apalagi sampai kita, bisa meneteskan air mata saat kita berdoa di keheningan malam. Kita curhat sama Allah, ya Allah. Betapa sulit ya Allah kehidupan yang hamba rasa ya Allah. Sana sini musibah ya Allah. Sulit ya Allah. Tidak ada segala kemudahan kecuali sumbernya dari Engkau ya Allah. Maka malam hari ini hamba datang ya Allah. Berikan kemudahan ya Allah. Berikan kemudahan ya Allah. Buka pintu rezeki untuk hamba ya Allah. Hamba ingin tahajud ya Allah. Hamba ingin khusyuk ibadah ya Allah. Pintu rezeki hanya ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Turunkan rezeki sebanyak-banyaknya yang halal ya Allah. Agar anak-anak kami bisa belajar dengan baik ya Allah. Keluarga kami bisa sakinah ya Allah. Suami kami tenang ya Allah. Istri kami Kau lindungi ya Allah. Ngomong gitu. Pasrah betul-betul, lepas. Jadi enggak ada. Karena Allah sudah buktiin tuh. Dari laut gue bisa bikin. Ke ikan-ikannya. Kalau ikan hiu mah kita nggak pikirin ya dia makan apa, karena banyak ikan lain dia bisa makan. Nah kalau teri ya kan kita bingung. Apalagi teri Medan mah. Itu bagaimana ngempaninnya tuh? Bagaimana ngempaninnya itu ikan teri? Masya Allah. Ikan teri Medan Anda tahu kan? Ya kita tahu cuman dia temennya cabai doang kan sama ikan sama itu, sama kacang sudah. Kita nggak berpikir tuh ente napas pakai apa wahai teri Medan. Yang kita tahu dia begitu nikmat ketika ada di piring tambah irisan-irisan cabai merah, tambah kacang bang ya, tambah sayur asem yang masih panas ngebul-ngebul gitu, sambalnya sambal terasi ya, Masya Allah. Wih, Masya Allah. Itu udah luar biasa. Tapi kita nggak sampai waktu kita makan tuh nggak sampai kepikiran. Ini ikan sekecil ini nafasnya bagaimana ya?
Lama-lama nggak jadi kita makan. Cuman kita pikirin tok. Itu yang ada di piring kita berapa ratus ikan teri itu. Dan itu masih banyak lagi di laut. Belum dikirim kemari. Itu baru kekayaan laut. Hebat Tuhan kita itu hebat. Makanya kalau ada orang cari Tuhan selain dia, itu salah alamat, bos. Bosku. Salah alamat. Cari Tuhan selain Allah. Tuhan yang mana ente cari? Salah alamat. Cari Tuhan yang gak pernah tidur, agar saat kita mengeluh dia tetap tahu. Dan cari Tuhan yang gak capek. Kalau Tuhan capek ngurusin kita, udah dari kemarin dia cuti. Gue bosan ngurusin orang kampung hutan nih. Ada aja gue kasih gini kurang, gue kasih begitu marah-marah. Kasih hujan dia marah-marahin gue. Gue kasih panas juga gue dimarah-marahin. Maunya apa sih orang kampung hutan nih? Cuti dia bisa-bisa. Dia tinggalin kita. Gue ngurusin kampung lain mendingan. Udah kata gitu. Cari Tuhan yang gak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang gak capek, gak ngantuk, apalagi tidur. Sehingga kita mau ngadu waktu duha, dia tetap ada, standby. Kita mau ngadu di keheningan malam, pertengahan malam, dia tetap ada. Dan siap. Harus cari Tuhan yang harus maha mendengar. Gak perlu kita doa kuat-kuat. Dia maha mendengar. Hanya dengan suara yang disunnahkan oleh para ulama kita, untuk sekedar bisa kita dengar telinga kita dalam berdoa. Ngomong. Berdoa boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Walaupun Tuhan bukan orang Arab. Boleh. Ya. Jadi boleh pakai. Jangan nungguin tahajud kalau kita sudah hafal doa. Enggak. Tahajud saja. Habis itu ngomong saja sudah. Ya, kalau memang mau meningkat sedikit sambil kita menghafal doa tahajud itu apa. Ya. Jadi meningkat tuh. Tahun depan apa? Kan ibarat perjalanan nih kita nih. Maaf, di dalam hadis umur umat Islam ma baina sittin wa sab'in. Antara 60 dan 70. Wah, gue udah lebih. Alhamdulillah. Nah, gue udah 69. Deh. Finish. Lah ini sekarang nambah tahun, ya toh? Kan berarti hilang tuh setahun tuh. Anehnya girang gitu loh. Anehnya girang. Maaf, ini jadwal kita bertemu dengan Allah wafat. Ini kita dari sini 0 hari. Setahun, 2 tahun, 50 tahun udah sampai sini tuh. Udah deket banget ini. Ngapa girang? Perlu banget nungguin jam 12. Ngikut ngitung. 10, 9, 5, 2, peciung. Ente nih ya Allah. Ngapain peciung? Petasan ini. Ente dapat apa, bro? Dapat apa? Senang Pak Ustaz. Senang sudah. Iya. Kualitas ibadah udah makin dekat. Kalau masih muda barangkali ini dikata tua dia marah. Lah emang usia ini di 70 udah. Ini sekarang udah 50 kan 20 segedepan mata. Aneh dibilang ikutin budaya kita, tidak. Tuh tahun itu tuh dibikin sama Julius Caesar. Tuh dinamain tahun itu ada Dewa Janu namanya. Tuh Dewa Janu punya 2 muka. Ya, waktu itu kekaisaran Romawi. Ya. Jadi 8 tahun sebelum lahirnya Isa. Jadi Dewa Janu ini muka satu menatap ke depan, muka satu ngelihat ke belakang. Ya. Jadi tidak ada hubungannya sama kita sebetulnya.
Cuman memang dari dulu ini sudah dibudayakan, ya, kalender ini. Baru kemudian Islam ada kalender kita Hijriah, ya, ditemukan setelah 500 tahun berikutnya, ya, karena kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kejuhudan para ulama kita dan kegigihan, buatlah kalender Hijri. Jadi yang bagusnya sih malam itu tuh kita doa gitu. Bagusnya tahajud, doa, ya kan? Ya tadi evaluasi, ya Allah, tahun lalu saya begini, ya Allah, maafin ya Allah, gitu. Bagusnya. Nah ini kita diingatkan oleh Allah betapa Allah sangat luar biasa memperhatikan kehidupan kita, hatta fasilitas yang kita butuhkan dibuat. Perlu mandi dibuatin air, perlu minum dibuatin air. Nah, perlu membuat suasana udara supaya bisa dihirup dengan baik, dikasih air laut, dikasih asin. Dan juga kiranya dengan air laut yang asin itu bisa membuat makanan-makanan bangkai-bangkai yang ada di laut itu, ya, masih tetap menjadi halal, ya, karena memang terkondisikannya seperti itu, ya, terkondisikan oleh suasana yang ada di lautan itu, sehingga Nabi kasih ultimatum, ya, air laut, ya, bisa dipakai untuk bersuci airnya dan bisa dimakan bangkainya. Ya, jadi itu, ya, apalagi kalau kita mikir sudah lebih jauh lagi, ya, sudah mikir lebih jauh lagi. Nah, lebih jauhnya kemana? Bagaimana tentang isi lautannya? Berbagai macam ribuan tumbuh-tumbuhan ada di sana. Bahkan di dasar laut ada api yang menyala. Ada dalam Al-Quran. Di dasar laut ada api yang menyala. Terakhir sudah ditemukan itu oleh seorang penyelam berkebangsaan. Ada api di dalam laut. Bagaimana api bisa nyala di dalam laut? Masya Allah. Terus mau cari Tuhan yang mana lagi? Pertanyaannya gitu, mau cari Tuhan yang mana lagi? Kalau Tuhan seperti itu sudah terbukti dan Al-Quran sampai hari ini, sehingga Allah tantang kalau ada yang mau bikin seperti Al-Quran, bikin. Panggil semua rekan-rekan kolega, panggil, ya, panggil, pasti nggak akan bisa. Fa illam wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa illan taf'alu walan taf'alu. Kalian tidak akan bisa dan kalian pasti tidak akan bisa. Kalau itu sudah nantang tidak bisa, fattaqun nar, maka berhati-hati dengan jahanam, neraka yang bahan bakunya waquduha, bahan bakunya dari apa? Annas, manusia, wal hijarah, dan batu-batu. Jadi bahan bakunya neraka itu manusia dan batu. Loh, kok batu bisa nyala? Iya, ente nggak usah jauh-jauh. Batu bara. Batu bara bisa nyala. Nah itu batu nyala. Dan panas api batu bara lebih luar biasa. Apalagi batu yang didesain khusus untuk bahan bakar neraka. Bayangkan. Makanya penghuni neraka berteriak, wahai Malik penunggu neraka, mintakan kepada Tuhanmu, keluarkan aku dari sini, katanya. Atau matikan aku saja. Minta dimatiin karena di dalam neraka tidak mati-mati. Matikan aku saja, kata malaikat. Innakum makisun. Bagaimana mati? Kau memang tempatmu di sini, hiduplah di situ. Jadi nggak dimatiin, masuk neraka itu nggak dimatiin. Di samping tuh dia jadi bahan bakar yang nggak mati-mati, nggak habis-habis gitu loh. La haula wala quwwata. Sementara penghuni surga, masya Allah, masya Allah. Libasuhum fiha harir. Pakaian mereka semuanya di surga adalah sutra nomor wahid. Nomor wahid. Sutra. Bukan imitasi. Apalagi sutra campuran.
Min asawir, dipakein gelang-gelang emas semua, Mang. Waduh. Mahkota, kalau anaknya hafal Al-Quran, kasih mahkota. Taj, kedua orang tuanya. Ya. Kita kayak raja gitu, Mang. Kalau saya baca tafsiran mana, ayat mana di majelis yang lain. Oh, Insya Allah. Kayak raja gitu. Semuanya emas. Emas. Weh, kagak bisa jual. Ada yang nanya. Ya maaf lah, memang bisnismen begitu. Bisnismen. Kan Pak Ustadz katanya di surga ada pasar, Pak Ustadz. Di surga ada pasar enggak? Ada. Nah itu kita ngapain di situ? Bukan jual beli. Nah, pasar di situ maksudnya tempat pertemuan para penghuni surga. Ketemu kawan lama di situ. Bukan untuk jual beli, dia hanya untuk curhat. Nah, lu sampai di sini. Nah, udah cerita tentang kebaikan yang dulu pernah gua dulu ngaji di Darun Nadwa, lu tahu nggak? Gurunya Ustadz Jo. Ya. Ada nggak dia di sini? Lah kita cari yuk, belum kelihatan ini dia. Wah, di mana tempatnya itu? Cerita dia masa lalunya waktu di dunia tuh. Itu pasar cuman ramenya kalau hari Jumat di surga. Kayak kita ketemuan Jumat di sini. Tapi bukan untuk transaksi jual beli, pakaian kita emas semuanya mau jual sama siapa, orang pada punya. Nggak ada yang butuh sana. Di sana udah nggak ada lagi siang malam. Hah? Ya duit. Duit kagak ada duit. Bikin pusing. Kagak ada. Emang dikira penghuni surga tidur? Ada yang ngira nggak? Ntar gue di surga gue mau tidur aja nih. Rugi ente. Banyak nikmat yang ente buang. Surga kagak ada tidur. Kagak tidur. Kagak ada tidur. Mau tidur ngapain? Ngorok di surga. Kagak ada tidur di surga tuh. Ya Allah. Min zahab. Ya dipakai emas. Oh, cincinnya juga dah. Kalau mau pakai aja udah. Aduh, wah batu-batu. Jadi tidak ada yang jual karena di sini transaksi hanya untuk melangsungkan kehidupan. Ya toh? Orang yang perlu jual emasnya gitu kan. Buat apa? Buat nyambung bayar sekolah anak. Nah, orang yang beli juga buat keluarga juga kan. Itu karena ada kebutuhan itu, makanya diciptakan saling ketergantungan. Tapi di surga bosen kagak ada, ngantuk nggak ada. Ya, itu pasar adanya cuma buat begitu. Jumhur ulama menafsirkan pasar yang ada di surga itu menurut versi keterangannya Nabi bahwa di surga ada pasar, ada hanya pertemuan, tempat pertemuan kita para penghuni surga di sana. Kalian jalan-jalan. Ya inilah yang sangat luar biasanya. Samping wah berhati-hati ya dengan dahsyatnya siksa daripada neraka jahanam. Berteriak dia, matikan saja aku. Katanya matikan saja aku. Kata malaikat, nah nggak bisa mati ente, emang tempat ente di sini. Kalau begitu keluarkan aku. Minta dikeluarin. Rabbana akhrijna na'mal salehah. Ya Allah keluarkan dari sini ngapa? Saya akan berbuat amal soleh. Saya sadar dah, ternyata ada ini. Di mana ada? Diulang lagi orang buminya udah hancur. Mau tinggal di mana? Allah suruh bikin dunia lagi. Ngerjainnya. Udah diam aja di situ. Sebelum kejadian itu, ini dikasih tahu, jangan sampai ngerasain kayak gitu. Biarin susah-susah di sini ngantuk-ngantuk, subuh kita datang. Zuhur kita datang. Bapak-bapak mobil khusus, ya. Ibu-ibu di rumah bagus, ya. Lagi ada kesempatan tahajud, lagi ada kesempatan doa, kita doa. Terus aja. Biar semuanya ya dihimpun dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan, mohon dimaafkan. Waktu juga yang memisahkan kita, mohon dibukakan pintu maaf kalau ada kealfaan. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.